Sudah sering kita mendengar dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kita bersabda, "Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua masa kesenangan, dua masa kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitri. Pertama, jika berbuka, saat berbuka ia senang, ia bahagia dengan berbukanya itu, baik di waktu maghrib maupun di pagi hari raya Idul Fitri. Mungkin hanya pada tegukan-tegukan pertama, sebagaimana di pagi Idul Fitri, kebahagiaan yang tiada tara kita rasa mungkin hanya di pagi hari saat kita mandi basah, mandi besar, saat kita menggunakan baju yang terbaru, yang terbagus yang kita miliki, saat kita mengenakan wangi-wangian, saat kita diperbolehkan kembali minum atau makan, menikmati hangatnya teh manis, susu, coklat, kopi dan sebagainya. Di sana sini kita dengarkan lantunan kalimat takbir dan kita dianjurkan untuk melafazkannya saat kita menuju tanah lapang atau masjid untuk sholat Idul Fitri. Setelah itu kita saling doa-mendoakan, salam-salaman, maaf-maafan, taqabbalallahu minna wa minkum, dengan sebuah harapan semua amal ibadah yang kita tegakkan dari yang kecil dari Allah kabulkan sehingga kita dapat jaminan masuk surga. Itulah kebahagiaan yang tiada tara yang kita rasakan, yang hanya dirasa oleh orang-orang yang telah berpuasa, bukan orang yang cuma ikut-ikutan sholat hari raya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalimat dalam hadis Nabi tadi bahwa kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa yang akan mendapatkan kebahagiaan itu. Idza aftara fariha bi fitri. Ini akan kita kembangkan sedikit, bahwa orang yang berpuasa itu ketika berbuka ia bahagia, senang dengan berbuka itu. Nah, fariha bi fitrihi, baik berbuka dapat tidak boleh minum kembali di waktu maghrib maupun di pagi Idul Fitri, mengingatkan kepada kalimat Idul Fitri. Yang sebetulnya menurut terjemah harfiahnya Idul Fitri itu Id artinya hari raya atau hari besar. Fitri artinya makan minum, semacam kalimat iftar, berbuka, membuka makanan minuman kita. Jadi Id sebetulnya bukan berarti kembali, bukan kembali suci. Karena Id merupakan isim kata benda berbentuk mufrad, tunggal, dan jamaknya adalah a'yad. Sehingga kalau kita mengenal hari-hari besar Islam, bahasa Arabnya a'yad Islamiyah, hari-hari besar Islam. Adapun yang diterjemahkan kembali berkata ada ya'udu, bukan Id tapi audan atau audatan. Nah, mungkin kita sering mendengar kata soma, berpuasa, yasumu sauman. Kalau berkata qala yaqulu qaulan, perkataan. Maka kembali atau pulang itu bahasa Arabnya ada ya'udu audan atau audatan, kembali. Kalau hari raya bukan audan, bukan audan tapi Id, yang bentuk pluralnya, bentuk jamaknya adalah ayat Islamiyah. Maka sebagaimana yang Nabi sabdakan, idza aftara fariha bi fitri, orang yang berpuasa saat berbuka, jika berbuka ia gembira dan berbukanya. Maka Idul Fitri dengan demikian cara harfiah artinya hari besar, hari raya untuk makan minum kembali, di mana kita menjadi bahagia dengan itu. Diperkenankan untuk makan dan minum kembali, bukan diterjemahkan menjadi kembali suci. Walaupun kita semua berharap dengan melakukan saum Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, banyak beribadah selama Ramadan, berlaku kaidah innal hasanat yudhibna sayyi'at, dalam surat Hud, sesungguhnya amal-amal kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga kita berharap pasca Ramadan dosa-dosa kita bersih kembali.
Dan secara keseluruhan, secara umum mungkin dibenarkan terjemah umumnya bahwa kita berharap kembali menjadi suci. Tetapi secara harfiah, Idul Fitri bukan berarti kembali suci, tapi hari besar untuk makan dan minum kembali. Memaknai memang Idul Fitri berharap kita kembali menjadi suci. Tapi secara harfiah, secara bahasa, Idul Fitri bukan berarti kembali suci, tapi adalah hari besar, hari raya untuk berbuka, untuk makan dan minum. Dan oleh karenanya di hari raya justru kita diharamkan berpuasa walaupun kuat. Karena itulah hari kemenangan kita, itulah hari kebahagiaan kita, hari di mana kita diperkenankan dan boleh untuk makan dan minum kembali. Yang terpenting adalah walaupun ulama ada yang mempertentangkan tentang anjuran membaca minal aidin wal faizin karena hadisnya tidak jelas khusus untuk Idul Fitri, tapi yang paling jelas apa yang dilakukan para sahabat Nabi seperti yang dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Para sahabat Nabi jika bertemu satu dengan lain, doa yang mereka panjatkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kita semua. Apapun itu, maka itu yang terpenting adalah doa. Dan bagaimana cara bacanya dengan cara baca yang benar, yaitu minal aidin wal faizin. Yang perlu kita luruskan, kebanyakan kita mungkin hanya ikut-ikutan dan tidak melihat tentang konten atau redaksinya. Kata ada ya'udu berasal dari kata kerja bentuk lampau dan bentuk sedang, madhi dan mudhari'. Maka isim fa'ilnya, pelakunya menjadi aid. Kalau banyak menjadi aidin. Kayak alim menjadi alimin. Jadi minal aidin. Tapi ternyata yang paling populer masyarakat kan bukan minal aidin, tapi minal aidin. Kenapa? Karena dipopulerkan oleh lagu minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Sekaligus kebanyakan kita mungkin terpesona oleh kalimat itu dan banyak yang menduga, banyak yang menyangka minal aidin wal faizin seolah terjemahannya mohon maaf lahir dan batin, karena redaksinya mirip. Ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu adalah doa. Selanjutnya saling maaf-maafan. Tapi yang terpenting cara membacanya bukan minal aidin seperti yang dilakukan. Apalagi maaf, umumnya kita dalam membaca doa suka menyingkat. Semacam kalau mengucap salam, kun, jawabannya lam. Padahal kum artinya gak jelas, apalagi panjang kum. Tapi kalau ada kum, kalian semua, gak ada doa kalian. Kalau lam ya cuma huruf, tinggal lanjutin mim, nun, waw, ha gitu. Kan mestinya assalamualaikum, bukan kum, lam. Nah, ini pun kalaupun hadisnya di pertentangan, tapi niatkan untuk saling mendoakan minal aidin, jadi panjang minal aidin wal faizin, yang artinya bukan memulai batin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang kembali suci dari segala dosa, bersih, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan berupa surga. Jangan sampai kita baca minal aidin ya, sudah bukan minal aidin wal faizin, disingkat minal aidin pakai ya lagi. Saya belum buka kamusnya apa terjemahan minal aidin, tapi yang jelas berubah dari maksud adanya doa. Semoga kita termasuk orang yang kembali suci dari dosa, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan yang hakiki berupa surga. Inilah yang perlu kita luruskan. Dan satu lagi, kita sekarang sedang berada di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Pantaslah kalau kita gembira menyambut Lebaran, di balik mungkin sedih karena kita mungkin khawatir tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tapi gembira adalah wajar. Kalau anak-anak atau putra-putri kita gembira menyambut Lebaran bukan hanya dengan baju barunya, tapi dengan ampaunya. Tapi bukan mustahil bagi kita masih aktif bekerja. Umumnya kita masih berharap apa yang disebut dengan istilah
THR. THR ada yang sebulan gaji, ada yang 2 bulan gaji, ada yang berlipat, ada yang mereka sebut gaji ke-13, gaji bulan ke-14, ada yang cuma menyatakan setengah bulan gaji. Tapi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan jaminan kepada kita istiqomah, lebih gesit beribadah di malam seperti ini dengan keutamaan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan gaji, lebih baik dari ibadah selama 83 tahun, lebih baik dari rata-rata usia kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Dan untuk itu pantaslah kalau Aisyah si Nabi ketika bertanya dan berharap mendapatkan keutamaannya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku mengetahui ciri dan tandanya, bertepatan ini adalah malam turunnya Lailatul Qadar, famadza ad'u, di riwayat yang lain dikemukakan ma aqulu fiha, apa yang sebaiknya aku baca. Ternyata kalau Nabi bersabda, quli, baca olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk berjamaah fa'fu anna. Tapi entah kapan dimulai, yang paling populer ada tambahan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya.